Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ke-8 di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita sekalian kesehatan dan kekuatan sampai detik ini kita masih bisa melaksanakan amal ibadah, terkhususnya siam di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, rangkaian amal ibadah yang kita kerjakan dari awal Ramadan sampai detik ini. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pembahasan fikih tentang Ramadan yang sebelumnya dibahas tentang syarat wajib puasa, lalu kemudian syarat sah puasa, maka hari ini kita akan membahas tentang pembatal-pembatal puasa. Sebagai seorang muslim yang mengerjakan siam, tentunya dia harus mengetahui dasar ilmu, sehingga ketika dia mengamalkan amal ibadah itu ya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan pembatal-pembatal siam ini, seorang mukmin, seorang muslim, muslimah harus mengetahui apa saja hal-hal yang bisa membatalkan puasa seseorang. Jangan sampai disebabkan karena kita tidak memiliki ilmunya, kita telah membatalkan puasa kita sedang kita tidak mengetahuinya. Maka para ulama kemudian menguraikan apa saja pembatal-pembatal siam tersebut, tentunya berdasarkan daripada dalil-dalil dari Al-Quran ataupun dari hadits Nabi alaihi salatu wassalam. Pembatal yang pertama, ma'asyarul hadirin rahimakumullah, adalah makan dan minum di waktu siang dengan sengaja. Catat, makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan sengaja. Karena jika seorang mukmin makan dan minum di siang bulan Ramadan dengan tanpa adanya kesengajaan, maka ini tidak membatalkan puasanya. Jadi syaratnya harus dengan sengaja. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan di dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama saqahu Allahu fa innama at'amahu Allah wa saqah." Barang siapa yang lupa pada saat dia sedang berpuasa, lalu kemudian dia makan dan minum, maka perintah Nabi untuk menyempurnakan siamnya, untuk menyempurnakan puasanya. Jangan kemudian dilanjutkan setelah dia ingat bahwa dia telah berpuasa, lanjut saja makan. Tidak, tapi sempurnakanlah siamnya. Karena apa? Dia tidak sengaja, lupa. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang memberikan makan dan minum tersebut. Ini berarti sebuah keringanan ataupun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, karena tidak tahunya ataupun karena lupanya dia makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan. Tapi ingat ya, kaum muslimin yang Allah muliakan, jangan kemudian kita disengaja untuk dilupa-lupakan. Ya. Jangan dekat-dekat dengan makanan misalnya dengan sengaja, kemudian kita akhirnya makan dengan tanpa sengaja. Tapi ada usaha dari kita untuk melakukan hal tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, yang merupakan pembatal daripada puasa seorang adalah berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui berdasarkan dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan perihal perbuatannya terhadap istrinya di siang hari. Ya, kisah yang begitu panjang. Orang ini menceritakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, celakalah diriku. Aku telah berhubungan dengan istriku di siang hari di bulan Ramadan." Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkannya untuk memerdekakan budak.
karena dia tidak mampu, karena dia miskin, kemudian diperintahkan untuk melaksanakan siam 60 hari berturut-turut, ya, 2 bulan berturut-turut, dan karena dia pun tidak mampu, akhirnya diperintahkan untuk, ya, memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Ini adalah kifarat bagi seorang yang dia melakukan hubungan bersenggama dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Kalau sekiranya berhubungan di siang hari di bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa, maka apa tujuan Nabi alaihi salatu wasallam memberikan atau memerintahkan kepada sahabat tersebut untuk membayar kifarat? Kalau misalnya itu tidak menjadi masalah dan tidak membatalkan, maka tentunya tidaklah Nabi SAW memerintahkan hal tersebut untuk dilakukan. Pembatal ketiga adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Ya, mengeluarkan mani dengan sengaja. Ini pun sama sebagaimana makan dan minum dengan sengaja. Karena jika seorang muslim dia misalnya tertidur di siang hari kemudian dia bermimpi, maka apa yang terjadi? Karena ketidaksengajaan dia. Karena mimpi itu pada saat dia tertidur dan pada saat seseorang tertidur, akalnya sedang tidak hadir dalam dirinya, maka tidak dikendalikan oleh dirinya. Sehingga ini tidak ada unsur kesengajaan. Maka ketika kondisi seperti itu, dia diminta untuk menyempurnakan siam dan tidak membatalkan puasa. Akan tetapi jika sekiranya dia keluarkan dengan sengaja, maka ini membatalkan puasa sebagaimana ijma' para ulama. Yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan barang siapa yang dengan sengaja, ya, dengan sengaja menaruh misalnya jarinya di tenggorokannya sehingga dia muntah dengan sengaja karena keinginannya, maka ini membatalkan puasa. Tetapi jika sekiranya tidak dengan sengaja kemudian dia muntah, maka ini tentu tidak membatalkan. Mungkin ada sebagian di antara kaum muslimin ada yang memiliki penyakit lambung sehingga akhirnya sedikit-sedikit dia terasa mual, ingin muntah di waktu siang, ya, dahak menempel terus di tenggorokan misalnya, sehingga ini menjadikan dirinya selalu ingin muntah. Kemudian akhirnya dia muntah dengan tanpa sengaja, maka tidak membatalkan puasa seseorang. Yang kelima adalah gila. Ya, tentu ini termasuk dari syarat sah puasa. Seseorang dikatakan sah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia seorang muslim, seorang yang baligh, begitu pula dia berakal. Dan juga ini syarat wajib puasa. Kalau dia berakal maka dia wajib, maka jika sekiranya dia tidak berakal, maka dia keluar ataupun gugur kewajiban bagi seorang yang gila. Begitu pula misalnya kalau di pagi hari dia sahur. Kemudian di siang hari dia terbentur. Setelah terbentur kemudian langsung gila, maka langsung batal. Artinya sudah gugur kewajiban untuk melaksanakan siam. Keenam, datangnya haid atau datang bulan bagi setiap kaum muslimat ataupun nifas, ya, datang haid ataupun nifas. Seseorang misalnya ketika di pagi hari sahur bersama keluarganya, lalu kemudian tidak diprediksikan bahwa di siang hari di jam 12, jam 1, jam 2 kemudian muncullah, ya, tamu rutinan tersebut, maka secara otomatis puasanya langsung batal. Tidak boleh untuk dilanjutkan. Dia langsung harus membatalkannya, tetapi tentunya dengan etika. Maksudnya tidak makan dan minum di depan orang-orang yang sedang berpuasa. Begitu pula orang yang sedang nifas, ya. Dia lahirnya misalnya pada saat sore ataupun di siang hari atau di pagi hari sudah masuk wajibnya berpuasa. Dia lahiran. Sebelumnya belum lahiran. Biasanya kan kita ketahui misalnya orang yang
lahiran itu terkadang lama, dari bukaan 1, bukaan 2 dan seterusnya. Kadang 1 hari masuk ke hari berikutnya dan sebagainya. Maka sebenarnya dalam kondisi seperti itu juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tidak harus menunggu nifas pada dasarnya. Tetapi kalau seandainya dia masih tetap dalam kondisi berpuasa, maka ketika dia melahirkan, maka sudah wajib bagi dia untuk membatalkannya, karena itu menjadi pembatal siam. Dan yang berikutnya adalah yang terakhir, inilah murtad, membatalkan puasa. Ya bagaimana tidak, ya seorang yang telah keluar dari ajaran Islam, dia masih tetap berada pada posisi puasanya, tidak mungkin. Ya, kita ketahui rukun Islam yang keempat itu adalah puasa. Tetapi kita ketahui syahadatlah nomor pertama. Kalau seandainya seorang telah menanggalkan syahadat ini, apalah arti rukun Islam yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan seterusnya. Maka murtad ataupun keluar dari agama Islam ini juga merupakan pembatal dari puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita dan juga menjaga kita dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.